Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 HES 5A UIN Raden Mas Said Surakarta yang beranggotakan Fadli Aryaningrat 2021-11185, Dian Eka Lestari 2021-11312, Muftia Aulia Unisa 2021-11180, dan yang terakhir Vira Erviandini 2021-11314. Video kali ini akan membahas general review dari pertemuan pertama sampai akhir. Video yang pertama akan disampaikan oleh Fadli Aryaningrat. Kesimpulan kelompok 1 terkait batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Definisi mengenai sosiologi yang secara baku dipergunakan kelihatannya belum ada yang pas, karena setiap para ahli sosiologi dapat membuat atau memaparkan definisi sosiologi mereka sendiri, dengan sudut pandang yang berbeda tentunya. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dan bertujuan memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara gejala sosial di masyarakat muslim yang selalu berpegang teguh kepada syariat Islam. Kesimpulan kelompok 2 terkait hukum Islam dalam tarik menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Hukum Islam adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyunya dan Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Rasul. Tujuan dari hukum Islam secara umum adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Tujuan utama liberalisme hukum Islam di Indonesia sendiri adalah memahami wahyu dalam masyarakat modern yang tidak tergantung pada suatu penafsiran secara literalis, tetapi lebih kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada dalam bahasa khusus dari teks-teks wahyu. Sebagaimana sebuah pemikiran baru selalu menimbulkan sebuah pro dan kontra. Kesimpulan materi kelompok 3 terkait hukum tarik-menarik antara idealisme dan realitas, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme dan realisme saling mempengaruhi dalam menciptakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Walaupun terkadang idealisme tidak dapat dipertahankan dalam kehidupan realitas dan realisme tidak bersesuaian dengan idealisme. Proses kedua ini dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang telah memiliki tradisi dan keberadaan masyarakat sesaat ketika terjadinya kasus tindak pidana, struktur peradilan, kewenangan para kodi, ikut campurnya penguasa dalam penetapan para kodi, dan dominasi Barat atas wilayah Islam. Pada zaman Nabi, sejarah perkembangan hukum Islam diawali ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Lalu untuk metode penetapan hukum Islam pada zaman Nabi, ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan juga ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran. Lalu ijtihad atau menggali hukum yang menjadi bagian dari Sunnah Nabi ada 2, yaitu ijtihad Nabi, yaitu upaya mengambil hukum yang tidak ada nasnya. Lalu yang kedua adalah ijtihad sahabat di masa kenabian. Dasar hukum dari atau karakteristik dari zaman Nabi yaitu sumber hukumnya Al-Quran dan hadis, penetapan hukumnya bertahap, tidak memberi beban pada yang akan masuk Islam, dan juga Nabi Muhammad merupakan pemegang tertinggi penetapan hukum ijtihad Nabi pada saat permasalahan dunia. Hukum Islam pada zaman sahabat, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, banyak muslim yang murtad dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan lainnya. Lalu untuk zaman Umar bin Khattab, kekuasaan Islam semakin luas dan pemeluk agama Islam semakin banyak. Lalu untuk masa Utsman bin Affan, jejak pemerintahan sebelumnya dalam memutuskan suatu perkara yang membedakan hanyalah dilaksanakannya peradilan pada masa Utsman di dalam suatu gedung tertentu. Untuk masa Ali bin Abi Thalib, Ali berpesan pada kodi-kodi agar menjalankan tugasnya dengan mengedepankan nilai keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Masa tabi'in adalah suatu masa sudah sahabat. Pengertian tabi'in secara arti kata adalah pengikut, sedangkan dalam arti lain adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Pengikut tabi'in adalah orang Islam sahabat sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak merasakan masa hidup sahabat Nabi. Masa tabi'in yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah, pada masa ini semakin banyak daerah baru yang dikuasai Islam. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Islam masa tabi'in adalah perluasan wilayah, perbedaan penggunaan ra'yu, kaum muslim antusias ibadah, dan juga muncul penemuan atau teori konsep.
hukum. Hukum Islam pada masa Imam Madhab. Madhab adalah hasil ijtihad dari seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali melalui ayat Al-Quran dan juga sunnah. Adapun sejarah perkembangannya dibagi menjadi 6 tahap, yaitu masa fondasi, masa pembentukan, pembangunan, perkembangan, konsolidasi, stagnansi, dan juga kemunduran. Adapun corak pemikiran Imam Madhab, di antaranya yaitu dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga Imam Ja'far As-Siddiq. Lalu hukum Islam pada zaman taklid. Taklid artinya mengikuti atau meniru. Secara syar'i artinya mengikuti seseorang dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad. Penyebab terjadinya taklid yaitu pembukuan kitab madhab, fanatisme madhab, jabatan hakim, dan juga ditutupnya jalan ijtihad. Ciri umum pemikiran hukum masa ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip Al-Quran dan juga Sunnah, melainkan ditumpukan pada pemikiran, perkataan, dan juga pikiran imam-imamnya saja. Lalu hukum Islam pada zaman modern. Modern di sini bukan berarti hanya mengacu pada zamannya saja, melainkan lebih mengacu kepada cara berpikir dan juga cara bertindak. Modern sama saja dengan kata tajdid, yaitu artinya pembaharuan. Tajdid pembaharuan yaitu proses menjadikan suatu yang lama agar dijadikan baru kembali. Lalu sedangkan tajdid pemikiran yaitu aktivitas mengoreksi ulang yang tidak sesuai terhadap aktivitas keislaman dengan yang baru. Tokohnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Lalu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah sebagai hubungan sosial yang dinamis. Faktor yang mempengaruhinya yaitu imitasi, sugesti, simpati, dan juga identifikasi. Lalu adanya hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan juga sanksi yang bertujuan untuk mengatur ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kegaduhan. Gejala sosial merupakan masalah sosial yang disebabkan perilaku manusia itu sendiri. Faktornya yaitu ada 2, internal dan juga eksternal. Contoh dari faktor internalnya yaitu seperti perubahan jumlah penduduk. Dan juga faktor eksternal yaitu contohnya bencana alam. Kesimpulan materi kelompok 11 tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Kesimpulannya, hukum Islam atau syariat Islam yaitu sistem kaidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan juga mengikat semua pemeluknya. Hukum Islam mempunyai ciri karakteristik yang sempurna, elastis, dinamis, universal, sistematis, ta'akuli, dan ta'abudi. Sedangkan yang dimaksud perubahan sosial adalah suatu proses pergeseran struktur yang ada di dalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosial yang dapat untuk menghidupkan kehidupan yang lebih baik. Bulan materi kelompok 12 dengan tema Hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Kesimpulannya, hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat Indonesia yang lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat. Sarana pembaharuan yang dapat digunakan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau juga bisa dengan keduanya. Selain menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat, di sisi lain ada juga hukum yang tidak dapat diterapkan, sehingga tidak membuatnya menjadi sarana pembaharuan. Hukum itu bentuknya berupa peraturan atau undang-undang suatu produk politik yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Jadi untuk mendapatkan suatu produk hukum yang baik, maka perlu dihasilkan juga orang-orang yang mempunyai kesadaran hukum yang baik pula. Kemudian, peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat di antara lainnya ada 1. Hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif. 2. Hukum menjaga praktisibilitas dalam masyarakat. 3. Hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Yang keempat, hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Yang kelima, hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Kesimpulan materi kelompok 13, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu ada 4. Yang pertama, kaidah hukum. 2. Penegak hukum. 3. Sarana atau fasilitas. Dan yang keempat, warga masyarakat. Contoh kasus penegakan hukum di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa alasan, yaitu baik yang ditemui oleh masyarakat melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik.
Kesimpulan materi kelompok 14 tentang pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Dapat disimpulkan dalam materi bahwa perubahan sosial kini terjadi karena ada faktor dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan sosial yaitu seperti keadaan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, agama, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari luar menyebabkan perubahan sosial seperti bencana alam, perang, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Kemudian, teori-teori dalam perubahan sosial sendiri ada teori evolusi, teori konflik, dan teori perubahan sosial. Dalam social engineering, buku merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, ada dua dampak dari pengaruh perubahan masyarakat, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Yang ada lebih parahnya akan ada aksi demonstrasi, protes, dan kriminalitas. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.